Bu Edi bagaimana sehat? Alhamdulillah. Terima kasih waktunya ya Bu Endang. Ya Bu Edi. Baiklah Bu Endang, hari ini kita akan mengadakan percakapan tentang pasca observasi yang nantinya saya akan melihat atau mengamati proses pembelajaran Bu Endang di dalam kelas. Adapun tujuan diadakan supervisi adalah untuk mengetahui, mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu lakukan nanti. Dan kemudian, kenapa kita melakukan percakapan pra observasi ini supaya nantinya Bu Endang lebih maksimal dalam proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Baiklah Bu Endang, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Siap ya Bu Endang ya? Yaitu pertanyaannya Bu Endang, kira-kira nih Bu Endang, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti? Tujuan pembelajaran yang saya capai untuk anak-anak peserta didik saya yaitu yang pertama, melalui kegiatan mengamati video, anak-anak bisa dapat memecahkan soal pengurangan sampai dengan 10 dengan tepat. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mengaitkan pola warna dari soal pengurangan sampai 10 dengan tepat. Berarti ada dua tujuan pembelajaran. Ya. Semoga tujuan ini tercapai nanti ya Bu Endang ya. Kemudian nih Bu Endang, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai? Area pengembangan yang saya capai yaitu pengetahuan dan keterampilan Bu Adi. Kalau pengetahuan itu yaitu saya bisa mengetahui cara siswa saya dalam mengetahui materi pengurangan dan simbol pengurangan. Yang kedua, keterampilannya itu peserta didik saya bisa melakukan pengurangan dengan pohon pengurangan gitu. Ya, luar biasa sekali ya Bu Endang ya. Bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan nanti di dalam kelas? Untuk rancangan pembelajaran saya dapat di kelas yaitu ada 3 bagi. Pertama pendekatan yaitu saya ambil tuh scientific dengan DPAJK. Yang kedua modelnya tentang project basic learning atau BJBL yang metodenya diskusi, tanya jawab, ceramah, kerja kelompok, penugasan dan presentasi. Komplit sekali ya Bu Endang ya. Kemudian nih Bu Endang, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan digunakan? Kira-kira medianya apa gitu? Media yang saya ambil dari materi pembelajaran ini yaitu peserta didik bisa mengamati video yang saya tampilkan di depan kelas Bu Adi, yaitu tentang pengurangan. Apakah mahasiswa saya itu bisa memahami apa itu pengurangan, simbolnya, dan melakukan kegiatan yang saya lakukan nanti. Jadi ada video berupa video ya. Kapan nih Bu Endang akan melakukan observasinya? Insya Allah besok Bu Adi. Jam berapa? Jam pelajaran ketiga dan keempat. Pelajaran ketiga dan keempat. Izinkan nanti ya Bu Endang ya untuk saya untuk mengamati di dalam kelas. Boleh Bu Adi. Setelah melakukan pembelajaran nanti Bu Endang di dalam kelas, nanti kita akan melakukan percakapan terakhir yang namanya yaitu pasca observasi. Izin ya Bu Endang ya. Nanti kita akan lakukan setelah pembelajaran selesai. Sudah di ujung waktu saja nih Bu Endang. Kira-kira nih Bu Endang, dari percakapan kita ini apa yang Ibu dapatkan? Yang saya dapatkan dari percakapan kita ini, saya bisa meningkatkan lagi Bu Adi materi atau model pembelajaran yang saya tampilkan kepada siswa saya agar siswa saya itu bisa mengerti atau memahami gitu pengurangan itu. Luar biasa sekali ya Bu Endang ya. Sampai jumpa nanti di pasca observasi ya Bu Endang ya. Bu Adi. Terima kasih banyak. Sama Bu Adi. Assalamualaikum Bu Endang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak Ibu. Sekarang Ibu akan menguji ajaran Ibu. Kelas 1 everybody, how are you? I'm fine. Kelas 1 everybody, how are you? I'm fine. Good morning student. Good morning, teacher. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Oke. Selamat pagi anak Ibu. Selamat pagi, Bu. Oke, apa kabarnya anak Ibu pagi ini? Baik.
menyanyikan lagu nasional ya. Apa lagu nasional kita? Iya, pintar. Garuda Pancasila. Ibu apa dulu ya? Sekarang ibu akan mengambil absen atau kehadiran anak ibu. Oke, siapa yang nggak ada hari ini? Hadir semuanya. Hadir semuanya, alhamdulillah ya. Tapi ibu cek dulu namanya ya. Dari kelompok 1 Nazira, oke, Zakia, Felisa, Ferel, Dava, Airin, Hadir Bu. Naomi, Raina, Rizky, Alexa, Aisyah, Bagus, Hadir Bu. Karina, Zivana, Rafasya, Irfan. Oke, alhamdulillah ibu hadir semua ya nak ya. Jaga kesehatannya lagi ya nak ya. Kalau kita tidak sehat, kita tidak akan bisa ke sekolah. Jadi anak ibu harus menjaga kesehatan. Baik anak ibu, sebelum kita masuk pelajaran, ibu ada sesuatu. Ini apa namanya nak? Sedotan. Iya, ini adalah namanya Sedotan. sedotan. Sedotan ini akan ibu ambil beberapa, ya, beberapa yang ini dia ya. Nih sedotan namanya ya. Ada berapakah sedotan di tangan ibu? Mari kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sedotan ini akan ibu kasih sama Zakia. Ada berapakah sedotan ibu? 4. Ada berapa? 4. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Oke, berdasarkan contoh yang ibu kasih ya sama anak ibu. Nah, apa pelajaran kita hari ini? Pengurangan. Pengurangan. Mata pelajarannya apa? Tapi apa? Ayo siapa yang tahu? Iya, pinter Aileen. Pelajaran kita hari ini adalah matematika. Sebelum ibu menyampaikan materi matematikanya atau pengurangan, anak ibu harus tahu apa tujuan kita belajar matematika. Ayo, siapa yang tahu? Tujuannya apa? Tujuan pelajaran kita hari ini nak? Iya,
speaking dulu. Satu jari kanan, Satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan hanya. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera jengkrik. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara kiri. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga tinggi. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi sepuluh, kursi yang belajar, kursi yang belajar. Putar-putar, tangan diputar. Gulung-gulung, tangan digulung. Ulang melingkar di atas pagar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap belajar. Oke. RAPI. Rapin, RAPI. rapi, Mana rapimu? ini rapiku. Oke. Nah, Ibu, sekarang kita masuk pelajaran kita, yaitu pelajaran matematika. Nah, matematika, materi yang kita jadi ajarkan hari ini adalah pengurangan. Siapa yang tahu apa itu pengurangan? Menghilangkan, Apa? menghilangkan, Apa? menghilangkan, Menghilangkan atau mengurangan, betul. Nah, sekarang anak ibu bisa melihat video yang ibu berikan kepada anak ibu. Tolong semuanya disimak. Paham? Di video ini kita juga akan belajar tentang cerita pengurangan, berbagai cara melakukan pengurangan, hubungan penjumlahan dan pengurangan, serta soal cerita pengurangan. Kawan sedang bermain bersama, mereka bermain tutup mata. Tetapi Malosi dan Tika harus pulang. Sekarang Felisa, Kira, Upe, Wei, dan Hawi. Mereka kembali bermain mengikuti peraturan. Pertanyaannya, apakah jumlah anak menjadi lebih sedikit? Berapakah sisa anak sekarang? Ya, Nah, 4 ya. untuk Apakah menjawabnya, benar kita 4? simak dulu Tanya dulu. penjelasan berikut ini. Awalnya ada 6 anak bermain tutup mata. Sebanyak 2 anak pulang. Sekarang tinggal 4 anak. Tanda kurang adalah tanda untuk pengurangan. Awalnya ada 6 anak, karena 2 anak pulang berkurang jadi 2 anak, maka ditulis 6 kurang 2. Nah, kawan sedang bermain bersama, mereka bermain tutup. Tanda kurang adalah tanda untuk Ya, jadi ya tadi yang dijelaskan di video tadi, yaitu yang pertama ada anak yang bermain, ada berapa orang tadi nak? Ada 6 bermain tutup mata. Sebanyak 2 anak pulang. Jadi tinggal berapa orang lagi anak yang bermain? Ada 4. Nah, katanya pengurangan itu sama dengan jumlahnya berkurang. Nah, pengurangan juga dinamakan dengan disimbolkan dengan min atau minus. Kita lanjut ya. untuk pengurangan. Awalnya ada 6 anak, karena 2 anak pulang berkurang jadi 2 anak, maka ditulis 6 kurang 2. Nah, karena tersisa 4 orang, maka cara menulisnya 6 dikurang 2 sama dengan 4. Cara membacanya 6 dikurangi 2 hasilnya adalah 4. Pengurangan arti. Nah, itu ya. Jadi, kalau kita menulis dalam operasi pengurangan matematika, jadi tadi ada berapa orang anak tadi yang bermain? Ada 6. Yang pulang berapa? 2. Iya, pulang
dikurang 2. Jadi kurang namanya itu Nak ya. Dikurang 2. Jadi hasilnya berapa? 4. Jadi pengurangan itu adalah jumlah yang berkurang. Sekarang lihat contohnya ya. Artinya jumlah yang berkurang. 6 kurang 1 sama dengan 5. Cara membacanya, 6 kurang 1 hasilnya adalah 5. Contoh. Nah, di sini ada gambar siapa di sini, Nak? Ada gambar ibu dan anaknya yang ditangkap namanya Irfan ya. Ya, anaknya namanya Irfan. Nah, di sini ibu memberi Irfan berapa kue? Ada berapa kue di sini, Nak? Namanya ada kuenya 6. Mana 6? Nah, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, kue ini dimakan oleh Irfan. Ada berapa kue yang tinggal di piring? 5. Ya, nah itu ya. Di sini ada penjelasannya. Ibu mempunyai 6 kue. Nah, Irfan memakan 1 kue. Sisa kue ibu adalah 5. Jadi operasi matematikanya adalah 6 dikurang 1. Hasilnya berapa? 5. Pinter Airin. Nah, sekarang yang kedua. Ini gambar apa? Ada gambar berapa orang di dalam mobil? Ada 3. Siapa di dalam mobil? Ada ayah, terus kakak dan adik. Nah, ceritanya mula-mula ada 3 orang di dalam mobil. Nah, sebanyak 3 orang turun dari mobil. Sekarang tidak ada orang dalam mobil. Dalam operasi matematika yaitu 3 dikurang 3. Ayo, 3 kurang 3. No, pintar anak ibu. Sekarang ibu ada juga. Ini dengan kita menggunakan pengurangan. Sekarang ibu memberikan bagaimana pengurangan itu. Kita belajar dengan jari. Itu jari tangan kita. Misalnya ibu mempunyai 7 kue. Mana 7 kue itu, Nak? Lihat tangannya, mana yang 7? 7 mana? Mana yang jarinya 7? Naomi, mana jarinya 7, Nak? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kue ibu tadi dimakan oleh kucing 5. Ada berapa kue ibu? 2. Ayo kita hitung. 1, 2. Nah, sekarang silakan keluarkan pensil, pen warna atau pensil warna atau pensil krayon boleh. Boleh krayon boleh. Boleh. Nah, boleh. Yang satu kelompok ya. Satu kelompok. Satu aja. Satu orang aja yang punya. Nanti teman. Nah, nanti ibu kasih langkah-langkah anak ibu dalam mengerjakan LKPD. Nah, sebenarnya ibu berikan. Di sini ada apa nih yang ibu pegang? Apa yang ibu pegang ini? Apa yang ibu pegang? Ada apa yang ada di
Nanti setelah selesai KPD-nya, Ibu akan Ibu harus mempresentasikan hasil dari tugasnya. Paham? Oke. Dah. Udah ya, ini bersama-sama mengerjakannya. Dah, 2 orang mencari, 2 orang mewarnai. Nah, silakan yuk dan cari dulu sama Sylvia. Nanti bersama-sama mewarnai. Mana? Ya, ini pengurangannya ya. Pengurangannya dikurang dulu berdasarkan contoh yang bapakan. Nanti hasilnya ya. Kalau hasilnya dapat, baru lihat. Misalnya 8 kurang 1 berapa? 7. Kalau 7 lihat warnanya berapa? Warna apa ini? Hijau. Nah, harus hijau di sini. Paham? Oke. Oh iya. Cepat. Ya. Nah, ini misalnya gitu. Nah, hijau ya. Nah, gitu ya. Oke. Ayo. Sesuai ya warnanya. Ini kan ada putih nih. Warna putih. Nanti gantian. Misalnya kayak gini 1 bunga, yang Karina 1 bunga, Aisyah 1 bunga. Siap kan? Ya Allah. Kelompok 3 udah siap ya. Tiga ditemukan pada kelompok 3. Ayo kelompok 1, 2, dan 4. Kelompok 3 udah siap. Alhamdulillah ya. LKPD-nya sudah siap. Sekarang kita akan presentasi. Presentasi buat kelompok 3. Silakan presentasikan apanya? Tugasnya. Oke. Jangan buku dulu nah. Yang lain silakan perhatikan temanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan LKPD saya. Yaitu tentang pengurangnya. Ya, coba teman-temannya. Nah ya, ini adalah kelompok 3. Ya, di sini 6 kurang 1. Hasilnya berapa? 5. Kalau 5 warnanya apa? Pink. Ya. Nah, lanjut dengan ini. Kan apa yang pengurangannya? Warnanya? Lanjut. Hasilnya berapa? Warnanya? Iya. 10 kurang 4. 10 kurang 4. 10 kurang 4.
Oke, terima kasih buat kelompok 3. Dalam tugas tadi, yang mana anak ibu yang ragu? Yang dalam pengurangannya atau mewarnainya? Mewarna? Oh, jadi anak ibu kita harus lihat, teliti lagi ya nak ya. Teliti lagi, nah, warna apa dari hasil pengurangan yang kita buat tadi, ya? Nah, tak boleh gesa. Nah, di sini untuk Airin dan kelompok Perel dan kelompok Raina itu betul, ya, yang kelompok belanya. Cuma Rapasa yang berbeda, dia berwarna biru. Sedangkan kelompok 3, ini yang punya Raina. 9 kurang 2 berapa nak? 7. 7 di sini warnanya apa? Hijau. Sedangkan ini Raina 9 pengurangannya salah. Jadi anak ibu harus teliti dalam mengerjakan pengurangan dan juga harus teliti dalam melihat warna. Paham? Dari hasil materi kita tadi ya, mulai dari video ya, mengerjakan tugas berkelompok dan mengerjakan tugas individu atau sendiri. Oke, apa manfaat yang anak ibu dapatkan dari pelajaran tadi? Apa? Tentang apa? Apa tadi nak? Materi apa yang kita pelajari tadi? Di pelajaran matematika tentang apa? Tentang apa? Apa itu pengurangan? Apa itu pengurangan? Apa itu pengurangan? Ayo. Apa itu pengurangan? Jumlah yang berkurang. Nah itu ya. Apa aja manfaat dari pengurangan kita pelajari matematika? Yaitu dalam kehidupan sehari-hari anak ibu bisa belajar tentang pengurangan. Contohnya di mana? Yaitu misalnya anak ibu dikasih uang 5.000 sama mamanya. Nah, uang dikasih sama mamanya 5.000, anak ibu belanja 2.000. Tinggal berapa uangnya? Berapa? Jadi bermanfaat ya pelajaran matematika itu bagi kehidupan kita sehari-hari. Tadi anak ibu sudah mengerjakan LKPD dan anak ibu di sini kita udah diskusikan, udah menyimpulkan ya bahwa kita harus teliti dalam pengurangan. Nah, sekarang kita lanjut dengan evaluasi ya. Evaluasi anak ibu kasih waktunya 10 menit dari 5 menit dari sekarang. Ambil buka bawa pensilnya dan penghapusnya. Ya, keluarkan pensil dan penghapusnya buat nama. Ya. Buat nama di sini nak ya, nama dan kelas. Ya, baca dulu nak. Ya, nama pensilnya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, baik anak ibu. Karena pelajaran kita sudah habis, jadi pelajaran kita untuk minggu depan yaitu tentang pengukuran. Apa itu pengukuran? Nanti kita belajar. Nah, sekarang dengan pelajaran praktiknya pelajaran, anak ibu sudah paham tentang pengurangan? Sudah? Sudah? Tepuk semangat. Semangat. Dan ibu tutup pelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Semoga pelajaran yang ibu kasih materi
kiranya Ibu bisa bermanfaat kepada anak Ibu, ya. Dan dari Ibu akhiri pelajaran hari ini dengan mengucapkan assalam. Kita berdoa dulu ya. Ya, sebelum apa? Ibu ucapkan dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adik Fitria Delis, CPP Angkatan 11, SD Negeri 18 Ladawang B. Kali ini saya ditemani oleh Bu Nadra selaku pembimbing praktik, kemudian oleh Bu Endang sebagai rekan sejawat yang sudah melakukan observasi di dalam kelas. Baiklah Bu Endang, dalam percakapan pasca observasi ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Terkait dengan observasi yang sudah Bu Endang lakukan di dalam kelas. Tujuannya yaitu untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Baiklah Bu Endang, pertanyaan pertama yaitu bagaimana perasaan Ibu terkait dengan observasi kelas yang sudah berlangsung? Jadi bagi terima kasih atas pertanyaannya. Berdasarkan saya observasi itu, pertamanya awalnya saya sampai duduk, tapi alhamdulillah dengan secara berjalan dengan lancarnya pelajaran saya ikuti itu telah berhasil dengan baik. Sebenarnya sudah berjalan dengan baik, namun ada sedikit gugur. Iya, menurut karena itu Baiklah Bu Endang, area pengembangan apa yang sudah Ibu lakukan di dalam proses pembelajaran atau langkah ataupun tahap yang Ibu lakukan di dalam kelas? tahapan yang saya lakukan saya buat dalam pembelajaran tersebut yaitu ada dua tadi, yaitu ada pengetahuan dan keterampilan. Yang pengetahuan itu yaitu saya mengatakan tentang pengurangan, bagaimana itu menceritakan pengurangan, apa itu simbol dari pengurangan. Untuk keterampilannya saya ambil dengan membuat sebuah KPD atau buah pohon pengurangan, di mana anak bisa memberi warna pada hasil dari pengurangan tersebut. Baik sekali Bu Endangnya, yaitu Bu Endang mengembangkan area pengetahuan dan keterampilan. Menurut Ibu sejauh mana area pengembangan, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas? Untuk pengembangannya alhamdulillah sudah semua, tapi ada yang harus saya benahi Bu Adi. Misalnya tentang pembagian kelompok, dan ada beberapa pembagian tingkah laku dari anak-anak dan anak tersebut. Baik Bu Endang, jadi ada sedikit kekurangan. Iya. Menurut Bu Endang, kekurangan ini apa penyebabnya atau kendala-kendala yang ditemukan dalam proses pembelajaran? Yaitu dalam pembagian kelompok Bu Adi itu ada yang peserta didik yang aktif, ada yang tidak aktif Ibu Adi. Itu yang kendala saya hadapi. Satu lagi banyaknya anak-anak yang masih belum bisa menguasai tentang perhitungan di pengurangan sekarang jadi mereka sering banyak bertanya. Seperti itu ya Bu Endang ya. Di mana ada anak yang kurang aktif Ya. Berdasarkan penyebab dari kendala-kendala yang Bu Endang temukan, kira-kira nih Bu Endang apa metode atau yang akan Bu Endang lakukan untuk kedepannya? Metode untuk kedepannya saya lebih memahami kebijakannya, itu lagi dengan membentuk satu kelompok-kelompok yang bisa membantu teman-temannya yang bermakhluk begitu bagus. Itu dengan melakukan metode diferensiasi. Jadi nanti Bu Endang akan memaksimalkan pembelajaran dalam kelompok ya Bu Endang ya. Bagus sekali ya Bu Endang ya rencananya ke depan. Semoga nih Bu Endang rencananya ini dapat terrealisasi
Endang, dari observasi yang Bu Endang lakukan di dalam kelas, saya dapat menyimpulkan bahwa di dalam kelas Bu Endang yaitu anaknya ada yang tidak aktif, kemudian pembagian kelompok yang tidak maksimal gitu ya Bu Endang ya. Kemudian yang mana tujuan pembelajaran Bu Endang sudah tercapai, kemudian ada pengelolaan kelas, Bu Endang juga terlihat dengan antusias dalam pengelolaannya di dalam kelas. Baiklah Bu Endang, itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih